Apa kabar semuanya? Saya berharap semoga kita dalam keadaan sehat dan kita bisa mengikuti pembelajaran informatika kita kali ini dengan tema peralatan komunikasi, masih bersama dengan saya Maina Trisnawati Hasibuan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi berbagai peralatan telekomunikasi. Oke ya, komunikasi itu sudah ada sebenarnya sejak kita masih dalam kandungan ibu. Misalnya, dalam kandungan bayi akan menggerakkan tubuhnya sehingga ibunya tahu bahwa bayi tersebut dalam kondisi sehat. Ya kan, bahkan ketika bayinya tidak bergerak, ibunya malah khawatir dan memeriksakan kandungannya ke dokter. Nah, tahukah kita kalau bayi yang baru saja lahir itu harus menangis? Bayi hanya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya melalui tangisan saja, karena dia belum bisa ngomong di sana. Karena itu tangisan bayi yang terdengar saat dia dilahirkan adalah salah satu bentuk caranya berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika bayi belum bisa bicara, sudah bisa berjalan, belum bisa bicara, dia juga akan menangis jika dia terjatuh, minta makan, kelaparan, dan sebagainya. Nah, saat sekarang teknologi sudah sangat canggih kan? Manusia bisa berkomunikasi dan saling memberikan informasi dalam sekejap mata saja. Saudara kita yang ada di Jawa sana jauh sekali, yang harus kita tempuh dengan perjalanan melalui alat transportasi, namun saat ini terasa dekat karena kita bisa melakukan komunikasi dengan mereka secara cepat, bahkan bertatap muka. Ya. Nah, itu komunikasi zaman sekarang. Nah, tahukah kita bagaimana komunikasi zaman dahulu? Sebenarnya komunikasi pertama sekali yang dilakukan masyarakat atau warga negara Indonesia atau dunia. Nah, bagaimana alat komunikasi yang mereka lakukan, perkembangannya sampai saat ini? Oke ya, mari kita bahas di pembelajaran kita kali ini bagaimana komunikasi zaman dahulu kala sampai dengan saat ini. Kita akan bahas itu pada pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak. Nah, kita mulai dari alat komunikasi yang dahulu. Alat komunikasi dahulu itu yaitu daun lontar. Menggunakan daun lontar. Jadi pada zaman dulu orang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan ya, yang tertuang dalam sebuah surat. Kebiasaan ini sudah dimulai sejak masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Mataram, dan lainnya. Namun surat pada zaman itu bukan ditulis di atas kertas, melainkan di atas daun lontar. Jadi daun lontar ini adalah daun ya. Nah, yang kedua adalah kentongan. Kentongan atau lonceng itu digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang banyak. Jadi mereka akan berkomunikasi, ya sudah disepakati ya cara komunikasinya. Misalnya, kalau kentongan itu panjang, nah itu menandakan ada bahaya. Kalau kentongannya itu pendek tetapi berulang-ulang, itu menandakan akan segera diadakan pertemuan. Nah, itu cara mereka untuk berkomunikasi. Nah, yang ketiga itu asap. Asap digunakan pada orang zaman dahulu saat orang zaman dahulu belum memiliki tempat tinggal. Jadi masih nomaden ya, masih berpindah-pindah. Jadi mereka akan memperebutkan satu daerah untuk tempat mereka tinggal, satu hutan untuk tempat mereka tinggal. Dan itu kadangkala diperebutkan oleh berbagai macam golongan, sehingga mereka berperang dulu, tetapi mereka sembunyikan dulu anak-anak dengan wanita. Nanti setelah mereka selesai berperang, nah mereka akan memberikan kode, yaitu asap. Apakah mereka bisa tinggal atau mereka harus pergi cari tempat yang lain. Nah, yang keempat adalah merpati pos. Merpati pos
digunakan zaman dahulu itu banyaknya digunakan pada kerajaan-kerajaan untuk mengirimkan surat kepada raja yang lain. Yaitu merpati itu nanti akan dilatih bagaimana cara mereka menyampaikan. Jadi ada pelatihan khusus, surat itu akan diletakkan di burung merpati, kemudian nanti burung merpati diterbangkan dan menyampaikan surat. Itu bukan dongeng kelas, tapi itu adalah jenis cara berkomunikasi zaman dulu. Nah, yang terakhir itu surat dahulu sudah menjadi alat komunikasi yang canggih, tetapi lama juga sampai karena tergantung bentuk penyampaiannya. Ada namanya perangko. Perangko itu adalah alat yang mereka gunakan untuk berapa lama mereka menyampaikan surat itu. Semakin mahal perangko, berarti semakin cepat surat itu sampai. Nah, berkembang cara orang berkomunikasi, kemudian telegraf. Telegraf ditemukan oleh Samuel F.B. Morse ya pada tahun 1873. Jadi telegraf ini yaitu alat komunikasi menggunakan peralatan listrik dan mengirimkan sinyal sesuai dengan kode. Jadi kode-kode ini yang akan mereka kirimkan kemudian ditranslate melalui alat komunikasi menggunakan kode Morse namanya. Kode Morse ini merupakan gabungan antara titik dan garis. Ya, lihat di sini, titik dibaca itu dit, garis dibaca dah. Jadi kalau nulis huruf A, dia akan menulis titik dan garis, dit dah. Jadi kalau nulis huruf B, garis titik 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 ya. Dah, dit dit dit. Nah, kemudian perkembangan telekomunikasi dan informasi yang selanjutnya adalah televisi. Nah, televisi adalah sistem komunikasi yang mengirimkan dan menerima gambar dan suara. Beda dengan radio. Kalau radio itu hanya memberikan suara. Jadi kalau zaman dulu ya, orang memberikan informasi itu melalui radio. Nah, yang terakhir yang sudah berkembang yaitu telepon. Telepon digunakan, ini saya menyatakan telepon rumah ya. Jadi telepon digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kemudian ada faksimil. Nah, faksimil itu artinya mengopi sama persis dengan aslinya. Jadi mesin fax ini, tapi biasanya ini digunakan oleh para pembisnis dan sekolah-sekolah. Nah, berkembang yaitu yang perkembangan selanjutnya adalah telepon bergerak. Telepon bergerak atau kita bilang ponsel ya. Telepon genggam. Nah, handphone kita yang kita gunakan sekarang mulai digunakan untuk alat berkomunikasi, tapi sekarang sudah lebih canggih dipergunakan oleh masyarakat umum. Kemudian komputer. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa komputer itu awalnya digunakan untuk menghitung ya. Tapi sekarang digunakan orang lebih banyak untuk memberi informasi, mencari informasi, dan berkomunikasi. Nah, perkembangan selanjutnya adalah dari komputer kepada laptop. Nah, laptop digunakan untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Bahkan berkomunikasi dengan banyak orang sekarang ya. Menggunakan laptop dan jaringan komputer, kita bisa Zoom, kita bisa bertemu dengan ratusan orang. Nah, kita akan